Pagi itu, hujan lebat mengguyur. Di tengah badai alam, sebuah taksi berhenti di gerbang megah rumah keluarga kaya. Dari dalamnya, keluar Kirana, gadis berusia 21 tahun dengan wajah pucat dan mata sembab, memeluk tas usang. Ia baru saja kehilangan ibunya, dan kini harus kembali ke rumah yang mengusir ibunya bertahun-tahun lalu. Kepala pelayan, Pak Mardi, menyambutnya dengan simpati. Di ruang tamu, Prabu, kakek Kirana sang konglomerat, duduk tegang bersama Ratna, istri kedua Prabu yang sinis, dan Aldo, sepupu Kirana yang berwajah datar. Ibu sudah tiada, Kek, bisik Kirana, mengumumkan kabar duka. Prabu menunduk sedih, sementara Ratna tampak jijik. Kirana tak kuasa menahan luapan emosi. Kalian yang menciptakan luka itu. Kalian mengusir ibu hanya karena ia memilih cinta, bukan kekayaan. Jaga bicaramu, gadis kampungan, bentak Ratna, menuduh ibu Kirana durhaka. Cukup, Ratna. Prabu menghentikan. Kirana adalah cucuku, pewaris utama keluarga ini. Ratna dan Aldo terkesiap. Kirana sendiri bingung. Iya, yang hidup susah, kini pewaris? Tidak bisa begitu, Papa. Protes Ratna, menginginkan Aldo sebagai pewaris. Keputusanku sudah bulat, tegas Prabu. Kirana akan tinggal di sini, mengambil alih aset ibunya, dan akan menikah dengan pilihan yang sudah kakek tentukan. Dunia Kirana runtuh mendengar kata, menikah. Tidak, Kek, aku tidak mau. Aku tidak ingin nasibku seperti ibu. Prabu menjelaskan, ini tentang tanggung jawab dan janji lama, demi menyelamatkan keluarga. Ratna mengancam, jika menolak, Kirana akan kembali miskin tanpa sepeser pun. Terdesak, Kirana akhirnya bertanya, siapa orangnya? Devan, jawab Prabu. Putra tunggal keluarga Aditya. Perjodohan ini sudah diatur sejak kalian bayi. Aldo menyela, mengingatkan bahwa Devan Aditya dikenal dingin dan angkuh. Baiklah, ucap Kirana akhirnya, dengan suara bergetar. Aku akan menerima perjodohan ini. Tapi ada satu syarat. Izinkan aku mengurus pemakaman ibuku dengan layak, tanpa campur tangan kalian. Prabu menyetujui, sementara Ratna mendengus pasrah. Kirana menjalani hari-hari duka, mengurus pemakaman ibunya dengan bantuan Pak Mardi. Ia merasa seperti bayangan di rumah megah itu, diperlakukan dingin oleh Ratna, dan diawasi Aldo. Suatu malam, Kirana memandangi foto ibunya di balkon kamar. Ibu, Kirana harus bagaimana? Mereka memaksaku menikah dengan pria yang tidak kukenal. Di tempat lain, Aldo menatap foto Kirana kecil. Devan Aditya, kau benar-benar akan datang ke sini. Dan kali ini, semua akan berubah. Gumamnya, penuh beban. Di apartemen mewahnya, Devan Aditya yang dingin dan tanpa emosi menerima telepon. Ya, Papa. Aku akan ke sana besok. Terserah. Jika itu untuk bisnis, akan kulakukan. Baginya, perjodohan ini hanyalah kesepakatan bisnis. Hujan masih mengguyur, memisahkan dua takdir. Senandung lara Kirana akan segera bertemu dengan kesunyian beku Devan. Apakah ini akan menjadi harmoni atau kehancuran? Mentari pagi mencoba menembus tirai mendung yang masih enggan beranjak, memancarkan bias cahaya keemasan ke dalam kamar Kirana. Kamar itu kini terasa lebih dingin, meskipun luas dan mewah. Kirana membuka matanya perlahan, bayangan ibunya masih menari-nari di pelupuk matanya. Sejak kejadian itu, ia sulit tidur nyenyak. Setiap sudut rumah besar ini menyimpan kenangan pahit yang tak pernah ia alami, namun kini harus ia tanggung. Pagi ini, Prabu mengutus Pak Mardi untuk menjemput Kirana ke ruang makan utama. Ada yang berbeda dari hari-hari biasanya. Sebuah aura ketegangan terasa lebih pekat dari biasanya. Kirana melihat Ratna sudah duduk anggun di meja makan, dengan tatapan tajam yang tak pernah lepas dari dirinya. Aldo juga sudah di sana, sibuk dengan ponselnya, namun sesekali melirik Kirana dengan pandangan aneh. Duduklah, Kirana. Suara Prabu terdengar tenang, namun Kirana bisa merasakan ada kegugupan di dalamnya. Ada tamu penting pagi ini. Jantung Kirana berdebar. Tamu penting? Apakah ini tentang perjodohan itu? Ia duduk di kursi yang sudah disiapkan Pak Mardi, tepat di hadapan Prabu. Aroma kopi hitam yang pekat bercampur dengan wangi roti panggang memenuhi ruangan. Tak lama kemudian, pintu ruang makan terbuka dan seorang pria tinggi tegap memasuki ruangan. Langkahnya mantap, tatapannya lurus, dan wajahnya datar, tanpa ekspresi. Rambutnya hitam legam, tersisir rapi. Pakaian jasnya yang mahal melekat sempurna di tubuh atletisnya. Dialah Devan Aditya. Kirana merasakan seolah udara di ruangan itu menipis.
Devan terlihat jauh lebih berkarisma dan intimidating dari bayangannya. Sorot matanya yang tajam langsung menumbuk mata Kirana, menciptakan sensasi aneh yang sulit dijelaskan, seperti listrik statis, dingin namun intens. Devan mengangguk sopan kepada Prabu, melirik sekilas Ratna dan Aldo, lalu pandangannya kembali terpaku pada Kirana. Ada jeda panjang yang menyesakkan. "Selamat pagi, Tuan Prabu," suara Devan terdengar dalam dan dingin, tanpa intonasi. "Maaf atas kedatangan saya yang mendadak." "Tidak masalah, Devan," Prabu tersenyum kaku. "Terima kasih sudah datang. Mari, silakan duduk." Devan melangkah mendekat, dan Kirana bisa merasakan aura dominan yang dipancarkannya. Ia duduk di kursi kosong tepat di sebelah Kirana, di seberang Ratna dan Aldo. Dekat sekali. Kirana berusaha menahan napasnya, mencoba untuk tidak terlihat gugup. "Devan," Prabu memulai, suaranya sedikit bergetar. "Ini adalah Kirana, cucu kakek." Devan hanya mengangguk kecil, tatapannya tidak lepas dari Kirana. Tatapan yang mengintimidasi, seolah menelanjangi jiwanya. Kirana balas menatap, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak akan mudah diintimidasi. Namun, ia merasa dadanya sesak. Pria ini, pria yang akan menjadi suaminya, terasa seperti dinding es yang tak dapat ditembus. "Kirana," Prabu melanjutkan, kini menatap Kirana. "Ini adalah Devan Aditya, calon suamimu." Ucapan itu terasa seperti palu godam menghantam Kirana. "Calon suamimu." Kata-kata itu terdengar begitu final, begitu mengikat. Ia melihat Devan mengangguk lagi, bibirnya sedikit tertarik ke samping, entah itu senyuman sinis atau hanya kebiasaan. "Senang bertemu dengan Anda, Nona Kirana," Devan berucap, suaranya masih datar, tanpa emosi. "Saya harap kerja sama kita berjalan lancar." "Kerja sama?" Kirana terkejut mendengar pilihan katanya. Apakah perjodohan ini baginya hanyalah sebuah kerja sama, bisnis? Ia merasa direndahkan, dijadikan barang dagangan. "Kerja sama?" Kirana tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Ia mengangkat dagunya, menatap Devan dengan tatapan menantang. "Sepertinya Anda salah paham, Tuan Devan. Ini bukan kerja sama, ini perjodohan. Dan saya tidak yakin akan ada kelancaran dalam sesuatu yang dipaksakan." Sontak, suasana di meja makan menjadi tegang. Ratna mendelik kaget. Aldo mengangkat alisnya sedikit, dan Prabu terlihat panik. Devan sendiri, raut wajahnya tidak berubah sedikitpun. Ia hanya menatap Kirana lebih dalam, seolah menganalisis setiap kata yang keluar dari bibir gadis itu. "Menarik." Devan akhirnya berucap, suaranya tetap tanpa emosi, namun ada kilatan aneh di matanya. "Saya menghargai kejujuran Anda, Nona Kirana. Sepertinya kita akan memiliki banyak hal untuk disepakati ke depannya." Kalimat terakhir itu terdengar seperti sebuah janji, atau mungkin ancaman tersembunyi. Kirana merasakan darahnya mendidih. Ia merasa seperti ditantang, diremehkan. "Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan lebih banyak menyepakati sesuatu, Tuan Devan," balas Kirana, suaranya tegas, penuh keberanian yang entah datang dari mana. Ratna berdeham keras. "Cukup. Sarapan sudah siap. Ayo kita makan." Suasana di meja makan menjadi hening, diselimuti ketegangan yang pekat. Devan mulai menyantap sarapannya dengan tenang, seolah percakapan tadi tidak pernah terjadi. Kirana merasa mual, nafsu makannya hilang begitu saja. Ia hanya bisa sesekali melirik Devan, pria yang baru ia temui namun sudah membuat hatinya bergejolak. Devan Aditya. Dingin, angkuh, dan ternyata sangat tajam. Kirana tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pertemuannya dengan Devan ini adalah awal dari babak baru yang penuh intrik, pertentangan, dan mungkin sesuatu yang tak terduga. Aroma kopi hitam yang pekat di pagi itu, seolah menjadi penanda dari pahitnya takdir yang akan ia hadapi bersama pria asing di sampingnya. Setelah sarapan yang canggung, Prabu mengumumkan bahwa Kirana dan Devan harus menghabiskan waktu bersama untuk mengenal satu sama lain. Sebuah sandiwara yang jelas terlihat, namun tidak ada yang bisa menolak titah sang konglomerat. Kirana merasa seperti boneka yang digerakkan benang takdir, sementara Devan tampak acuh tak acuh, seolah semua ini hanyalah rutinitas biasa baginya. "Saya akan tunggu Anda di perpustakaan," ucap Devan tanpa ekspresi, suaranya sedingin es. Ia berdiri, membungkuk sopan pada Prabu, lalu berlalu begitu saja, meninggalkan Kirana dengan perasaan campur aduk. Perpustakaan. Sebuah tempat yang mungkin menjadi satu-satunya pelarian Kirana di rumah megah ini. Ia selalu mencintai buku, melihatnya sebagai jendela menuju dunia lain. Namun,
Kehadiran Devan di sana membuat perpustakaan itu terasa seperti arena pertarungan, bukan lagi tempat yang damai. Saat Kirana tiba di perpustakaan, Devan sudah duduk di kursi kulit mewah. Punggungnya tegak, matanya menatap tajam ke arah rak buku yang menjulang tinggi. Ruangan itu dipenuhi aroma kertas tua dan kayu, sebuah aroma yang menenangkan bagi Kirana, namun kini terasa asing karena kehadiran pria itu. "Silakan duduk, Nona Kirana," ujar Devan tanpa menoleh, suaranya tetap datar. "Saya tidak punya banyak waktu. Mari kita langsung ke intinya." Kirana menahan napas. "Inti apa, Tuan Devan?" Devan akhirnya menoleh, menatapnya lurus. "Perjodohan ini. Ini hanyalah sebuah kesepakatan bisnis antara dua keluarga besar. Tidak lebih." "Saya tahu itu," balas Kirana, berusaha terdengar setenang mungkin. "Dan saya tidak menyukainya." "Saya juga tidak," sahut Devan dingin, "tapi kita tidak punya pilihan. Jadi, mari kita sepakati beberapa hal agar ini berjalan efisien." "Efisiensi?" Kirana menatapnya tak percaya. "Anda bicara seolah-olah ini adalah proyek korporasi, bukan pernikahan." "Memang begitu," Devan mengangkat bahu acuh tak acuh. "Pernikahan adalah alat untuk memperkuat jaringan dan kekayaan. Perasaan tidak ada tempat di sini." Ucapan Devan menusuk hati Kirana. Ia teringat ibunya yang berjuang demi cinta, hingga harus terusir dari rumah ini. "Kalau begitu, Anda salah besar, Tuan Devan. Hidup ini tidak hanya tentang uang dan kekuasaan. Itu hanya bagi orang-orang yang tidak pernah merasakannya." Potong Devan tajam, ada nada sarkasme yang tipis dalam suaranya. "Dengar, Nona Kirana. Saya tidak peduli dengan latar belakang Anda, atau alasan mengapa Anda tiba-tiba muncul sebagai pewaris. Yang saya pedulikan adalah perjodohan ini tidak menghambat rencana saya." "Rencana apa?" tanya Kirana, penasaran sekaligus kesal. "Memperluas kerajaan bisnis saya," jawab Devan lugas. "Saya tidak punya waktu untuk drama, atau emosi yang tidak perlu. Saya butuh istri yang kooperatif, yang bisa saya bawa ke acara-acara sosial, dan yang tidak akan menjadi beban." Kirana mengepalkan tangannya. "Jadi, saya hanya properti bagi Anda?" "Anggap saja begitu." Devan menatapnya dengan tatapan tanpa belas kasihan. "Anda mendapatkan perlindungan, nama besar, dan kemewahan yang tidak pernah Anda miliki. Saya mendapatkan keuntungan bisnis. Simbiosis mutualisme." "Simbiosis mutualisme yang merendahkan," gerutu Kirana. Ia merasa direndahkan. Pria di hadapannya ini seperti robot tanpa hati. "Baiklah, jika itu cara Anda memandang ini. Apa yang Anda harapkan dari properti Anda ini?" Devan menyilangkan kakinya. "Patuh. Jangan membuat masalah. Ikuti aturan saya. Tunjukkan diri Anda sebagai istri yang ideal di depan umum, dan di belakang layar, kita akan hidup terpisah." "Terpisah?" Kirana mengangkat alis. "Maksud Anda, pernikahan di atas kertas?" "Kurang lebih," Devan mengangguk. "Kita akan tinggal di satu rumah, di apartemen saya, tapi kita akan memiliki kehidupan masing-masing. Saya tidak akan ikut campur urusan pribadi Anda, selama itu tidak mencoreng nama saya atau keluarga Aditya." Ini adalah tawaran yang mengerikan, namun di sisi lain, juga memberikan sedikit kelegaan. Setidaknya, ia tidak harus berbagi hidup sepenuhnya dengan pria dingin ini. Namun, ia juga merasa harga dirinya terinjak. "Baiklah," Kirana mengambil napas dalam-dalam. "Saya setuju dengan persyaratan itu. Tapi ada satu hal lagi. Saya tidak ingin ada yang tahu tentang perjanjian kita ini. Terutama kakek." Devan menatapnya sesaat, seolah menimbang. "Itu bisa diatur. Saya juga tidak suka mempublikasikan kelemahan." "Kelemahan?" Kirana tidak tahu apakah Devan menganggap pernikahan ini sebagai kelemahan, atau dirinya. "Satu lagi," tambah Kirana, teringat sesuatu. "Saya ingin melanjutkan pendidikan saya. Atau setidaknya, mencari pekerjaan. Saya tidak ingin hanya menjadi istri pajangan." Devan menghela napas, terlihat sedikit terganggu. "Terserah. Selama itu tidak mengganggu jadwal saya atau kewajiban Anda sebagai istri di acara-acara publik." Sebuah senyuman sinis terukir di bibir Kirana. "Tentu saja, Tuan Devan. Saya akan menjadi properti yang sangat efisien untuk Anda." Devan tidak membalas senyumannya. Ia hanya menatap Kirana dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa terkejut, mungkin, terhadap keberanian gadis itu. "Bagaimana dengan jadwal pernikahan?" tanya Devan, kembali ke mode bisnisnya. "Kakek Anda ingin ini dipercepat."
Saya tidak peduli, jawab Kirana acuh tak acuh. Terserah Tuan Devan saja. Baiklah. Akan saya bicarakan dengan kakek Anda. Devan berdiri, menandakan pembicaraan sudah selesai. Saya anggap kita sepakat. Kirana tidak menjawab, hanya menatap punggung Devan yang menjauh. Pria itu, dengan aura dingin dan ketegasannya, benar-benar menjadi teka-teki baginya. Di balik benteng es yang ia bangun, apakah ada sesuatu yang tersembunyi? Saat Devan keluar dari perpustakaan, ia melewati Aldo yang berdiri di dekat pintu. Aldo menatap Devan dengan tatapan yang penuh perhitungan. "Selamat, Tuan Devan," ucap Aldo, dengan nada yang sulit ditebak. "Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan." Devan hanya melirik sekilas, tanpa berhenti. "Begitu juga Anda, Tuan Aldo. Jangan lupakan itu." Aldo menyeringai kecil. Mata tajamnya kembali menatap ke dalam perpustakaan, di mana Kirana masih duduk termenung, memikirkan kesepakatan pahit yang baru saja ia buat. Benteng hati Kirana baru saja diusik oleh badai baru, dan ia harus menemukan cara untuk bertahan di tengah gejolak yang akan datang. Rahasia apa lagi yang akan terungkap dari keluarga besar ini? Dan apakah kesepakatan dingin ini akan tetap dingin selamanya? Minggu-minggu berikutnya berlalu dalam kabut ketidaknyamanan. Rumah megah itu terasa semakin dingin bagi Kirana, meski kini ia memiliki kamar sendiri yang luas dan dilengkapi segala kemewahan. Ratna semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya, seringkali menyindir Kirana dengan komentar pedas tentang gadis dari jalanan yang mendadak jadi nyonya besar. Aldo, di sisi lain, masih menjadi teka-teki. Sesekali ia terlihat ingin bicara, namun selalu mengurungkan niatnya, hanya melempar tatapan aneh. Prabu, sang kakek, terlihat semakin lemah. Ia sering memanggil Kirana untuk sekadar menemaninya membaca buku atau mendengarkan cerita-cerita masa lalu. Dalam momen-momen itu, Kirana merasakan secercah kehangatan dan kasih sayang yang tulus dari Prabu. Prabu sering meminta maaf atas apa yang terjadi pada ibunya, namun tak pernah menjelaskan secara rinci. Hanya menyebut kesalahpahaman besar dan tekanan dari banyak pihak. "Dunia ini kejam, Nak," bisik Prabu suatu sore, saat Kirana menyuapi bubur. "Terutama bagi mereka yang tidak punya kekuatan. Kakek harap, dengan perjodohan ini, kau akan mendapatkan perlindungan yang layak." Kirana hanya mengangguk, hatinya miris. Perlindungan? Devan Aditya, pria sedingin es itu, lebih terasa seperti jerat daripada pelindung. Sejak pertemuan pertama mereka, Devan belum pernah lagi menginjakan kaki di rumah Prabu. Komunikasi hanya terjadi melalui Pak Mardi atau asisten Devan, mengenai persiapan pernikahan yang dipercepat. Kirana merasa seperti barang yang dikirimkan, bukan calon istri. Suatu pagi, Kirana merasa dadanya sesak. Ia merindukan ibunya, ingin berbagi semua kebingungan dan kepedihan ini. Ia memutuskan untuk mengunjungi makam ibunya. Ini adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa bisa bernapas lega, di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa tatapan menghakimi. "Pak Mardi," panggil Kirana saat bertemu kepala pelayan itu di koridor. "Saya ingin pergi ke makam ibu hari ini. Bisakah Bapak mengantar saya?" Pak Mardi tersenyum hangat. "Tentu saja, Nona. Saya sudah menduga Nona akan ingin ke sana. Biar saya siapkan mobilnya." Ratna yang kebetulan lewat, mendengar percakapan itu. "Mau kemana kau, gadis kampungan? Pagi-pagi sudah mau keluyuran." "Saya mau ke makam ibu, Bibi," jawab Kirana datar. Ratna mendengus. "Untuk apa? Ibumu itu sudah mati. Fokus saja pada persiapan pernikahanmu yang sebentar lagi akan digelar. Jangan sampai membuat malu keluarga." "Ibu saya adalah bagian dari keluarga ini, Bibi," balas Kirana tegas, "dan saya punya hak untuk menghormatinya." Tanpa menunggu balasan Ratna, Kirana bergegas pergi. Ia tidak ingin lagi mendengar cemoohan wanita itu. Ia hanya ingin ketenangan di samping ibunya. Perjalanan ke makam terasa menenangkan. Hujan sudah berhenti beberapa hari, dan kini matahari bersinar cerah. Sesampainya di sana, Kirana melihat makam ibunya terawat rapi, dengan bunga-bunga segar yang diletakkan di atasnya. Ia berlutut, mengusap nisan yang masih terasa dingin. "Ibu," bisiknya, air mata kembali mengalir. Kirana merindukan ibu. "Ibu tahu kan, Kirana akan menikah dengan pria yang dingin sekali, Bu. Dia bilang ini hanya kesepakatan bisnis. Apakah Kirana harus menjalani hidup seperti ini, Bu?" Kirana mencurahkan seluruh isi hatinya, semua ketakutan, semua kebingungan. Ia merasa seolah ibunya ada di sana, mendengarkan setiap keluh kesahnya. Tiba-tiba,
Sebuah bayangan jatuh di atasnya. Kirana mengangkat kepalanya, dan terkesiap. Berdiri di belakangnya adalah Aldo. Wajahnya tidak lagi datar, melainkan menunjukkan kesedihan yang dalam. Di tangannya, ia membawa seikat bunga melati. Aldo? Kirana terkejut. Apa yang kau lakukan di sini? Aldo tidak menjawab. Ia berlutut di samping Kirana, meletakkan bunga melati itu di atas makam. Tangannya menyentuh nisan dengan lembut, seolah ada ikatan yang dalam dengan sosok yang terkubur di sana. Tante Rini. Bisik Aldo, suaranya parau. Maafkan Aldo. Maafkan kami semua. Kirana terpaku. Ia tidak pernah melihat Aldo seperti ini. Ada apa di antara Aldo dan ibunya? Kau mengenal ibuku? Tanya Kirana pelan. Aldo mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tentu saja. Tante Rini adalah wanita yang paling baik dan tulus yang pernah kukenal. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Dulu, sebelum semua ini terjadi, kami sangat dekat. Tante Rini selalu melindungiku dari kerasnya papa dan mama. Apa maksudmu? Kirana menatapnya bingung. Aldo menghela napas panjang. Ada banyak hal yang tidak kau tahu, Kirana. Tentang mengapa ibumu pergi, dan mengapa ia tidak pernah kembali. Ini bukan hanya karena ia mencintai ayahmu. Jantung Kirana berdebar kencang. Ia merasakan ada rahasia besar yang tersembunyi. Apa itu? Tolong beritahu aku. Aldo ragu. Ia menatap ke sekeliling, seolah takut ada yang mendengar. Tidak di sini. Terlalu berbahaya. Berbahaya? Kirana semakin bingung. Ya, Aldo mengangguk serius. Keluarga ini tidak sesederhana yang kau lihat. Dan perjodohanmu dengan Devan, itu bukan kebetulan belaka. Apa maksudmu? Kirana mendesak. Apa hubungannya Devan dengan semua ini? Aldo menggelengkan kepala. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Tapi percayalah padaku, Kirana. Berhati-hatilah. Jangan terlalu percaya pada siapapun di rumah ini, bahkan pada kakek. Ucapan Aldo membuat Kirana merinding. Mengapa ia harus berhati-hati pada kakeknya sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Kau baik-baik saja? Tiba-tiba sebuah suara lain terdengar. Kirana menoleh, dan melihat Pak Mardi berdiri tidak jauh dari mereka. Ekspresinya cemas. Ia pasti sudah menunggu cukup lama. Aldo segera mengubah ekspresinya, kembali ke wajah datarnya. Ia bangkit berdiri. Aku harus pergi, katanya pada Kirana, suaranya kembali tanpa emosi. Ingat kata-kataku. Tanpa menunggu balasan, Aldo bergegas pergi, meninggalkan Kirana dalam kebingungan yang semakin dalam. Bayangan masa lalu yang kelam mulai menyeruak, dan Kirana merasa seolah-olah ia baru saja membuka sebuah kotak Pandora. Kata-kata Aldo, ditambah dengan ekspresinya yang berubah drastis, menguatkan firasatnya bahwa ada sesuatu yang busuk di dalam keluarga besar ini. Perjodohan ini, Devan, dan masa lalu ibunya, semuanya saling terkait dalam sebuah jaring rahasia yang rumit. Dan kini, Kirana tahu, ia tidak bisa hanya menjadi boneka. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Setelah kunjungan ke makam dan percakapan misterius dengan Aldo, benak Kirana dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya Aldo? Apa rahasia yang ia sembunyikan? Dan mengapa ia begitu menyarankan untuk tidak mempercayai Prabu, kakeknya sendiri? Pikiran Kirana kalut, seolah ada sepotong puzzle besar yang hilang. Keesokan harinya, persiapan pesta pertunangan Kirana dan Devan semakin intens. Seluruh rumah direnovasi, para pelayan sibuk mondar-mandir, dan aroma bunga mahal memenuhi setiap sudut. Ratna tampak sangat antusias, mengatur segala detail dengan teliti, seolah ini adalah pesta untuk putranya sendiri. Namun, Kirana tahu, semua ini adalah bagian dari sandiwara besar untuk menjaga nama baik dan kekuasaan keluarga. Kirana sendiri merasa hampa. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membantu Pak Mardi mengawasi persiapan, berharap itu bisa mengalihkan pikirannya dari beban yang menekan. Saat ia melewati lorong panjang menuju dapur, ia berpapasan dengan Aldo. Kali ini, Aldo tidak bergegas pergi. Ia berhenti, menatap Kirana. Kau memikirkan apa yang kukatakan kemarin? Tanya Aldo pelan, suaranya nyaris berbisik. Kirana mengangguk. Aku tidak mengerti, Aldo. Apa yang sebenarnya terjadi? Aldo melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Tidak di sini, terlalu berisiko. Tapi, aku akan mencarikan cara untuk menjelaskan semuanya padamu. Kau harus tahu kebenarannya, Kirana. Sebelum Kirana sempat bertanya lebih lanjut, Ratna muncul dari sudut lorong, menatap mereka dengan curiga.
Sedang apa kalian berdua berbisik-bisik di sini? Aldo, cepat bantu Bibi memilih gaun terbaik untuk Kirana. Jangan buang waktu. Aldo mengangguk kaku, lalu pergi mengikuti Ratna, namun sempat melempar pandangan penuh arti pada Kirana. Sebuah janji yang menggantung di udara. Hari pertunangan tiba. Aula pesta telah disulap menjadi taman bunga yang megah, dengan lampu-lampu kristal berkilauan dan dekorasi mewah. Tamu-tamu penting dari kalangan pebisnis dan sosialita mulai berdatangan, semuanya mengenakan pakaian mahal, menebarkan aroma parfum semerbak. Kirana berdiri di ambang pintu aula, mengenakan gaun putih sederhana namun elegan yang dipilihkan Ratna. Ia merasa seperti pengantin yang akan dihukum, bukan seorang gadis yang akan bertunangan. Prabu berdiri di sampingnya, memegang tangannya erat. Ada tatapan bangga, namun juga kesedihan di mata kakeknya. Kau terlihat cantik sekali, Kirana, bisiknya. Mendiang ibumu pasti bangga padamu. Kirana tersenyum tipis, hampa. Di tengah keramaian, ia mencari sosok Devan. Dan tak lama kemudian, ia melihatnya. Devan masuk dari sisi lain aula, ditemani orang tuanya, Tuan dan Nyonya Aditya. Devan tampak memukau dalam setelan jas hitam yang pas di tubuhnya. Aura dinginnya terasa begitu kuat, seolah ia adalah pusat gravitasi yang membekukan sekelilingnya. Matanya yang tajam menyapu seisi ruangan, dan tatapannya berhenti saat bertemu pandang dengan Kirana. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan, hanya sebuah pengakuan tanpa emosi. Saat Devan dan orang tuanya mendekat, Prabu menyambut mereka dengan senyuman lebar yang dipaksakan. Kedua keluarga itu bertukar basa-basi, berbicara tentang bisnis dan proyek masa depan, seolah Kirana dan Devan hanyalah detail kecil dalam transaksi besar ini. Kemudian, tibalah saat pertukaran cincin. Kirana merasakan tangannya dingin dan sedikit gemetar. Devan mendekat, mengambil tangannya. Kulitnya terasa dingin, namun ada kekuatan yang tak terbantahkan dalam genggamannya. Cincin berlian besar itu terasa berat di jari manis Kirana, seolah mengikatnya pada takdir yang tidak ia pilih. Selamat, Devan, Kirana, ucap Prabu, suaranya sedikit bergetar, berusaha menciptakan suasana haru. Semoga kalian berbahagia. Tepuk tangan terdengar meriah, diiringi jepretan kamera dari wartawan yang diundang. Kirana memaksakan senyum, namun hatinya terasa beku. Ia melirik Devan, yang hanya menatap lurus ke depan, tanpa ekspresi. Pria ini benar-benar terbuat dari es. Selama sisa pesta, Kirana merasa seperti robot. Ia harus tersenyum, menyapa tamu, dan berpose untuk foto. Devan berdiri di sampingnya, berperan sebagai tunangan ideal, namun tak pernah sekalipun ia merasakan kehangatan atau kenyamanan darinya. Setiap sentuhan Devan terasa seperti sentuhan kewajiban, bukan kasih sayang. Ratna tak henti-hentinya menunjukkan Kirana kepada para tamu, memperkenalkan cucu, baru, yang akan dinikahi pewaris Aditya. Aldo, di sisi lain, tampak murung. Ia sesekali mencuri pandang ke arah Kirana, tatapannya menyeratkan simpati dan keputusasaan. Saat pesta hampir berakhir, Kirana mencoba mencari ketenangan di sudut aula. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah kehadiran di sampingnya. Itu Devan. Kau baik-baik saja? Tanyanya, suaranya datar, namun Kirana bisa menangkap sedikit nada berbeda, mungkin sebuah kebingungan. Apakah menurut Anda saya terlihat baik-baik saja? Kirana membalas sarkastis. Saya baru saja menjual diri saya untuk kepentingan bisnis keluarga. Devan menghela napas. Itulah takdir kita, Nona Kirana. Sejak awal kita memang bukan pemilik hidup kita sendiri. Omong kosong, Kirana mendengus. Saya percaya kita selalu punya pilihan, Devan. Hanya saja Anda terlalu takut untuk memilih kebebasan. Devan menatapnya tajam, ekspresinya sedikit mengeras. Saya tidak takut pada apapun. Saya hanya realistis. Dan sekarang, Anda juga harus realistis. Kirana menatap pria itu lekat-lekat. Matanya yang hitam pekat menyeratkan banyak hal yang tak terucap, sebuah kerumitan yang tak bisa ia pahami. Ia bisa merasakan Devan adalah pria yang dipenuhi lapisan-lapisan misteri, sama seperti dirinya. Saya ingin tahu, ujar Kirana pelan, mengapa Anda setuju dengan perjodohan ini? Hanya karena bisnis. Devan terdiam sesaat, tatapannya beralih ke keramaian pesta. Ada lebih dari sekadar bisnis, bisiknya, suaranya begitu rendah sehingga Kirana nyaris tak mendengarnya. Apa maksud Anda? Kirana mendesak. Namun, sebelum Devan sempat menjawab, orang tuanya datang menghampiri. Devan, ayo kita pulang. Malam ini sungguh melelahkan. Devan mengangguk pada mereka, lalu menoleh pada Kirana. Sampai bertemu lagi,
Nona Kirana. Kita akan segera pindah ke apartemen saya setelah ini. Ia pergi begitu saja, meninggalkan Kirana dengan pertanyaan yang menggantung di udara. Ada lebih dari sekadar bisnis. Apa artinya itu? Apakah ada rahasia lain yang tersembunyi di balik dinginnya sosok Devan? Apakah ia juga terikat oleh sebuah takdir atau janji lain yang tak diketahui Kirana? Kirana berdiri sendirian di tengah kemegahan pesta yang mulai sepi. Cincin di jarinya terasa dingin dan berat. Ia baru saja bertunangan dengan pria misterius yang dingin, dan ia tahu, perjalanan ke depan akan lebih rumit dari yang ia bayangkan. Pesta pertunangan yang dingin itu hanyalah awal dari babak baru yang penuh rahasia dan ketidakpastian. Beberapa hari setelah pertunangan dingin itu, Kirana resmi pindah ke apartemen Devan Aditya. Sebuah penthouse mewah di jantung kota, dengan pemandangan kota yang membentang luas. Namun, kemewahan itu terasa hampa dan beku, sama seperti pemiliknya. Interiornya didominasi warna monokrom, abu-abu, hitam, putih, dengan furnitur minimalis yang terlihat mahal namun tanpa jiwa. Ini bukan rumah, melainkan sebuah ruang pameran. Saat Kirana tiba, ia disambut oleh seorang asisten rumah tangga parubaya yang ramah, Ibu Sumi. Selamat datang, Nona Kirana. Tuan Devan sudah menunggu di ruang kerja. Jantung Kirana berdegup kencang. Pertemuan pertamanya sebagai penghuni baru. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menyiapkan diri. Ruang kerja Devan terletak di ujung koridor panjang. Pintu yang terbuat dari kayu gelap itu terbuka sedikit, memperlihatkan Devan yang sedang duduk di mejanya, membelakangi pintu, sibuk dengan laptop. Masuk, suara Devan terdengar tanpa menoleh. Kirana melangkah masuk, merasakan aura dingin yang menusuk. Devan akhirnya memutar kursinya, menatap Kirana dengan pandangan tajam. Selamat datang di tempat tinggal baru Anda, Nona Kirana. Terima kasih, balas Kirana datar. Apartemen yang mengesankan. Devan tidak merespons sanjungan itu. Baiklah, mari kita bicara tentang aturan. Seperti yang sudah kita sepakati di perpustakaan. Ini adalah pernikahan di atas kertas. Ia bangkit, berjalan ke sebuah papan tulis kaca besar, dan mulai menuliskan poin pound dengan spidol. Pertama, privasi. Kita akan memiliki kamar yang terpisah. Kamar Anda di ujung koridor itu. Kamar saya di sini, ia menunjuk dua arah yang berbeda. Tidak ada yang boleh memasuki area pribadi masing-masing tanpa izin. Kirana mengangguk. Setidaknya ada sedikit ruang bernapas. Kedua, penampilan publik. Di depan keluarga, rekan bisnis, dan media, kita adalah pasangan yang sempurna. Tersenyum, berpegangan tangan, tunjukkan kasih sayang. Jangan pernah membuat keributan atau memperlihatkan perselisihan di depan umum. Saya tidak suka drama. Saya juga tidak, sahut Kirana, tapi saya bukan aktris. Devan meliriknya tajam. Anda harus belajar. Reputasi itu penting. Jangan sampai ada gosip miring yang beredar tentang keluarga Aditya atau keluarga Anda. Keluarga saya? Kirana mendengus. Bukankah keluarga saya yang Anda maksud itu sudah membuang saya sejak lama? Devan mengabaikan sindiran itu. Ketiga, keuangan. Anda akan memiliki kartu kredit dengan batas tertentu untuk kebutuhan pribadi. Jangan menyalahgunakannya. Semua aset keluarga Wiryadi dan Aditya akan dikelola secara terpisah, di bawah pengawasan saya, sampai waktu yang tepat. Kirana merasa seperti anak kecil yang diberi uang saku. Saya tidak peduli dengan uang Anda, Tuan Devan. Saya sudah bilang, saya ingin mandiri. Itu poin keempat. Devan menulis lagi di papan. Kebebasan pribadi. Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan, termasuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Selama itu tidak mengganggu jadwal saya, atau mencampuri urusan bisnis saya. Dan tentu saja, tidak mencoreng nama keluarga. Dan jangan lupa, tidak boleh jatuh cinta pada orang lain. Tambah Kirana sinis, menguji batas Devan. Devan menatapnya, matanya tanpa emosi. Itu sudah termasuk dalam poin kedua tentang reputasi. Saya tidak mentolerir pengkhianatan. Pengkhianatan dalam pernikahan yang tidak didasari cinta. Kirana mengangkat alis, menantang. Pengkhianatan dalam perjanjian, koreksi Devan dingin. Kita sudah menandatangani ini, Nona Kirana. Dan saya selalu memegang komitmen saya. Kirana terdiam. Pria ini sangat logis, bahkan dalam hal emosi. Ia seperti sebuah mesin yang diatur untuk mencapai tujuan. Apakah ada pertanyaan? Tanya Devan, menyelesaikan penjelasannya. Kirana menatapnya lekat-lekat. Hanya satu. Mengapa Anda setuju dengan ini?
Anda sudah punya segalanya. Devan memalingkan pandangannya keluar jendela, menatap ke arah kota. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap kekuasaan. Dan terkadang, harga itu adalah kebebasan pribadi. Sebuah jawaban yang klise, namun ada nada yang lebih dalam di balik suaranya, seolah ia menyembunyikan sesuatu. Kirana merasa ada lapisan es yang sangat tebal di sekeliling Devan, dan ia tidak tahu bagaimana cara memecahkannya. Baiklah, ucap Kirana akhirnya. Saya rasa sudah jelas. Bagus, Devan kembali menatapnya. Jika ada hal yang tidak jelas, tanyakan pada Ibu Sumi. Dia akan membantu Anda beradaptasi. Saya akan sibuk dengan pekerjaan. Devan kembali duduk di kursinya, menandakan bahwa percakapan mereka telah berakhir. Kirana merasa diabaikan, namun juga lega. Setidaknya ia tahu aturan mainnya. Ia keluar dari ruang kerja itu, merasakan dinginnya apartemen yang terasa semakin nyata. Ibu Sumi menunjukkan kamarnya. Kamar Kirana memang mewah, namun terasa kosong. Kirana meletakkan tas jinjing usangnya di atas tempat tidur empuk, merasakan kontras yang mencolok antara masa lalunya dan masa kini. Ia berjalan ke jendela besar, menatap pemandangan kota di bawahnya. Jauh di sana, di antara hiruk-pikuk bangunan tinggi, ia tahu ada gubuk kecil tempat ia dan ibunya dulu berjuang. Apakah ia akan melupakan semua itu? Tidak, ia tidak akan pernah. Devan Aditya. Bisiknya pada dirinya sendiri. Aku akan mematuhi aturanmu. Tapi suatu hari nanti, aku akan menemukan kebenaran di balik semua ini. Dan jika ada rahasia yang kau sembunyikan, aku akan mengungkapnya. Kirana tahu, perjalanannya di apartemen beku ini baru saja dimulai. Ia harus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mengungkapkan kebenaran tentang ibunya. Ia akan menjadi istri kontrak yang patuh. Namun di balik itu, ia adalah seorang Kirana yang keras kepala, yang tidak akan pernah menyerah pada takdir yang dipaksakan. Hari-hari pertama Kirana di apartemen Devan terasa seperti berada di dalam sangkar emas. Ia memiliki segalanya, kemewahan, kenyamanan, dan kebebasan yang relatif. Namun ia merasa terpenjara oleh kesepakatan dan dinginnya atmosfer di sekitarnya. Devan adalah bayangan yang nyaris tak terlihat. Ia keluar pagi-pagi sekali dan pulang larut malam, seringkali tidak bertemu Kirana sama sekali. Saat mereka bertemu, itu hanya di ruang makan, atau di ruang keluarga untuk sekilas, dengan percakapan yang minim dan formal. Ibu Sumi menjadi satu-satunya sumber kehangatan bagi Kirana. Wanita parubaya itu sering menyiapkan makanan kesukaan Kirana, menanyakan kabarnya dengan tulus, dan berbagi cerita kecil tentang kehidupan di apartemen itu. Dari Ibu Sumi, Kirana belajar bahwa Devan adalah pribadi yang sangat disiplin dan gila kerja. Ia bahkan jarang bersosialisasi di luar urusan bisnis. Ibu Sumi juga menyebutkan bahwa Devan adalah yatim piatu sejak remaja, sebuah fakta yang sedikit mengejutkan Kirana. Mungkin ada alasan di balik benteng es yang dibangun Devan. Kirana memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai menjelajahi internet untuk mencari beasiswa atau program studi yang bisa ia ikuti. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada Devan, bahwa ia lebih dari sekadar istri pajangan. Ia juga diam-diam mulai mencari informasi tentang keluarganya, terutama tentang apa yang terjadi pada ibunya di masa lalu. Namun, informasi itu sangat langka dan sulit ditemukan. Suatu malam, badai hebat melanda kota. Hujan lebat disertai angin kencang membuat listrik di seluruh apartemen Devan padam total. Gelap gulita menyelimuti, hanya ada kilatan petir yang sesekali menerangi ruangan. Kirana, yang sedang membaca buku di kamarnya, terlonjak kaget. Ia mencoba mencari lilin, namun tak berhasil. Rasa takut mulai menjalar. Ia tidak terbiasa dengan kegelapan total seperti ini. Dengan ragu, Kirana membuka pintu kamarnya, mencoba meraba-raba dalam kegelapan. Ia berharap Ibu Sumi ada di suatu tempat, tapi apartemen itu terasa sunyi. Saat ia melangkah hati-hati di koridor, kakinya tersandung sesuatu dan ia nyaris jatuh. Tiba-tiba, sebuah tangan kokoh meraih lengannya, menahannya agar tidak jatuh. Kirana terkesiap. Aroma maskulin yang familiar menerpa indranya. Itu Devan. Hati-hati, suara Devan terdengar, lebih dekat dari yang ia duga. Mengapa Anda di sini dalam gelap? Listrik padam, jawab Kirana, suaranya sedikit bergetar. Saya mencari Ibu Sumi. Devan tidak melepaskan lengannya. Ia merasakan kehangatan dari sentuhan itu, sesuatu yang asing namun menenangkan di tengah kegelapan dan rasa takutnya. Devan menghela napas. Ibu Sumi sedang cuti hari ini. Saya lupa memberitahu Anda. Ia menarik Kirana pelan, membimbingnya. Ikuti saya.
Ada lilin darurat di ruang keluarga. Devan masih memegang tangannya saat mereka melangkah perlahan di koridor yang gelap. Jari-jari Kirana yang dingin merasakan kehangatan dari tangan Devan, sebuah kontras yang aneh namun nyaman. Ia merasa sedikit lebih aman. Entah mengapa, di tengah kegelapan, Devan yang dingin itu justru terasa seperti satu-satunya pilar yang bisa ia pegang. Mereka akhirnya mencapai ruang keluarga. Devan melepaskan tangan Kirana, lalu meraba-raba di balik sebuah lemari. Tak lama kemudian, nyala lilin kecil menerangi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan menari di dinding. Cahaya yang remang-remang itu membuat Devan terlihat sedikit berbeda, tidak sebeku biasanya. Duduklah, Devan menyuruh, menunjuk sofa. Ia sendiri duduk di sofa tunggal di seberangnya, wajahnya terlihat lelah. Keheningan menyelimuti. Hanya suara hujan dan petir di luar yang memecahnya. Kirana menatap lilin yang bergoyang, merasa lebih tenang. Anda takut gelap? Tanya Devan tiba-tiba, suaranya lembut, tidak sedingin biasanya. Kirana sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia tidak menyangka Devan akan bertanya hal pribadi. Sedikit, aku Kirana jujur. Saya tidak terbiasa. Devan terdiam sesaat, lalu ia menghela napas panjang. Saya mengerti. Dulu, saat kecil, saya juga pernah merasakan hal yang sama. Pengakuan itu membuat Kirana menoleh cepat. Devan jarang sekali berbagi hal pribadi. Anda juga? Devan mengangguk samar, tatapannya menerawang. Setelah orang tua saya meninggal, saya harus hidup sendiri di rumah besar ini. Terkadang, gelap dan sepi itu bisa menakutkan. Tapi saya belajar untuk tidak menunjukkannya. Tidak ada yang akan peduli. Ada nada kesedihan yang tipis dalam suaranya, sesuatu yang sangat langka. Kirana merasa sedikit terhubung dengan Devan, menemukan celah kecil di balik benteng esnya. Mereka berdua, rupanya, adalah jiwa-jiwa kesepian yang terpaksa menghadapi dunia sendirian. Saya turut prihatin, ucap Kirana tulus. Devan tidak menjawab. Ia hanya menatap nyala lilin, wajahnya diterangi cahaya remang-remang yang membuat sudut bibirnya tampak lebih lembut. Dalam keheningan itu, Kirana merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah tarikan tak terlihat, sebuah pemahaman tanpa kata. Pria dingin ini, Devan Aditya, mungkin tidak seburuk yang ia bayangkan. Mungkin, di balik semua lapisan es itu, ada cahaya yang tersembunyi. Listrik akhirnya menyala kembali, menerangi ruangan dengan terang benderang. Kilatan cahaya itu seolah memudarkan momen keintiman yang baru saja mereka bagi. Devan kembali ke raut wajahnya yang datar. Listrik sudah menyala, katanya, suaranya kembali formal. Anda bisa kembali ke kamar Anda. Kirana merasa kecewa. Momen itu begitu singkat, begitu langka. Terima kasih, Tuan Devan, ucapnya, berdiri. Saat Kirana berbalik untuk pergi, Devan menahan diri untuk tidak menatap punggungnya. Ia meraup wajahnya, seolah mengusir pikiran-pikiran yang baru saja muncul. Sentuhan tangan Kirana yang dingin, dan tatapan tulus gadis itu, telah mengusik sesuatu yang terkubur dalam dirinya. Sebuah perasaan yang sudah lama ia kunci rapat. Devan mengira ia sudah mati rasa. Namun sepertinya, ada cahaya di tengah kegelapannya yang tak sengaja ia temukan. Momen singkat saat listrik padam telah meninggalkan jejak di hati Kirana. Devan yang dingin, yang ia kira tak punya emosi, ternyata memiliki sisi lain yang tersembunyi. Pengakuan tentang masa kecilnya, dan sentuhan tangannya yang menenangkan, membuat benteng es Kirana sedikit retak. Namun, ia tahu, itu hanya sekilas. Dinding di antara mereka masih terlalu tebal. Beberapa hari kemudian, Kirana dikejutkan oleh sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, temui aku di kafe, Kopi Senja, jam 3 sore. Jangan bilang siapa-siapa. Ini tentang ibumu. Jantung Kirana berdegup kencang. Ia tahu ini pasti dari Aldo. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu untuk mengungkap kebenaran. Tanpa berpikir panjang, ia menyetujui, menyembunyikan ponselnya rapat-rapat. Pukul 3 sore, Kirana diam-diam keluar dari apartemen Devan. Ia memilih pakaian paling sederhana agar tidak menarik perhatian. Kafe, Kopi Senja, adalah tempat yang tenang, tersembunyi di balik sebuah taman kota. Saat ia masuk, Aldo sudah duduk di sudut, menunggunya dengan wajah tegang. Kau datang, kata Aldo, raut wajahnya menunjukkan sedikit kelegaan. Maaf membuatmu menunggu. Aku harus memastikan tidak ada yang mengikutiku. Ada apa, Aldo? Kirana langsung ke inti. Apa yang harus kuketahui tentang ibuku? Aldo menghela napas panjang, menatap Kirana dengan tatapan yang berat. Dengar, Kirana.
Kakek Prabu, ia memang sayang pada ibumu. Tapi ia juga sangat terikat pada janji lama, dan tekanan dari keluarga besar, terutama keluarga Aditya. Keluarga Aditya? Kirana terkesiap. Apa hubungannya? Ayah Devan, Tuan Arya Aditya, adalah rekan bisnis lama kakek Prabu. Jelas Aldo. Mereka memiliki banyak kesepakatan rahasia yang mengikat. Perjodohanmu dengan Devan ini, sebenarnya adalah bagian dari janji yang lebih tua, yang seharusnya dipenuhi oleh ibumu. Apa maksudmu? Kirana tak mengerti. Ibu dijodohkan dengan Devan? Aldo menggeleng. Bukan Devan. Tapi dengan pamannya, Damar Aditya. Kakak dari Tuan Arya. Kirana terperangah. Ibunya dijodohkan dengan paman Devan? Ini semakin rumit. Lalu kenapa ibu tidak jadi menikah dengannya? Karena ibumu mencintai ayahmu, jawab Aldo. Dan ia menolak perjodohan itu. Penolakan itu memicu kemarahan besar di pihak keluarga Aditya. Mereka merasa dipermalukan, dan bisnis keluarga kita terancam. Jadi, karena itu ibu diusir. Itu salah satunya, Aldo mengangguk. Tapi ada hal lain yang lebih besar. Pada saat itu, kakek Prabu terlibat dalam sebuah kesepakatan bisnis rahasia yang sangat besar dengan keluarga Aditya. Kesepakatan itu melibatkan saham mayoritas di sebuah perusahaan properti raksasa yang baru akan dibangun. Penolakan ibumu itu membuat keluarga Aditya mengancam akan menarik diri dari kesepakatan, yang bisa membuat kakek Prabu kehilangan segalanya. Jadi, ibu dikorbankan demi bisnis. Kirana merasa mual. Begitulah, Aldo menunduk. Kakek dipaksa memilih. Ia sangat mencintai ibumu, tapi ia juga terikat pada janji dan ancaman kehancuran bisnis. Akhirnya, ibumu memilih untuk pergi sendiri, agar kakek tidak terbebani. Tapi sebelum pergi, ia membuat kesepakatan dengan kakek. Kesepakatan apa? Jika ia tidak bisa memenuhi perjodohan itu, maka anak perempuannya, yaitu kau, yang harus melanjutkan janji itu saat dewasa. Ungkap Aldo, suaranya pelan. Sebagai gantinya, kakek berjanji akan melindungi ibumu, dan akan melindungimu juga. Itulah mengapa kakek selalu melarang Mama dan Bibi Ratna mencampuri kehidupan ibumu secara langsung. Kirana merasa seperti dihantam badai. Selama ini ia mengira ibunya diusir begitu saja karena cinta, tapi ternyata ada perjanjian mengerikan di baliknya. Dan kini, ia adalah korban dari perjanjian itu. Jadi, aku dijodohkan dengan Devan karena aku adalah pengganti ibuku. Aldo mengangguk pelan. Ya, awalnya kakek ragu. Tapi setelah kondisi kakek semakin menurun, dan desakan dari keluarga Aditya, ia terpaksa. Devan adalah pewaris utama keluarga Aditya sekarang. Bagaimana kau tahu semua ini? Tanya Kirana curiga. Aku tidak sengaja mendengar pembicaraan kakek dan Tuan Arya Aditya bertahun-tahun lalu. Jawab Aldo. Mereka tidak tahu aku ada di sana. Sejak itu, aku tahu ada yang tidak beres. Aku merasa bersalah. Karena Mama dan Bibi Ratna selalu memfitnah ibumu, aku ikut membenci kalian. Tapi kenapa kau baru memberitahuku sekarang? Aldo menghela napas. Aku takut, Kirana. Ratna dan Papa sangat ambisius. Mereka ingin menguasai seluruh kekayaan kakek. Jika mereka tahu aku mengungkap rahasia ini, hidupku bisa dalam bahaya. Tapi aku tidak bisa melihatmu masuk ke dalam perangkap yang sama seperti ibumu. Perangkap? Keluarga Aditya, mereka bukan sekadar pebisnis, Kirana. Mereka punya banyak cara untuk mengontrol orang. Devan, dia mungkin terlihat dingin, tapi dia cerdas dan berbahaya. Kau harus sangat berhati-hati. Kirana menatap Aldo. Kini ia melihat ketulusan di mata sepupunya. Sebuah benang kepercayaan mulai terjalin di antara mereka. Terima kasih, Aldo, bisik Kirana. Aku tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Jangan berterima kasih padaku, Aldo menggeleng. Aku masih punya banyak dosa pada kalian. Yang jelas, kau harus bertahan. Cari tahu lebih banyak. Jangan biarkan mereka mengontrolmu. Tiba-tiba, ponsel Aldo berdering. Ia melihat nama di layar dan wajahnya berubah pucat. Aku harus pergi. Ada yang mencariku. Ingat kata-kataku, Kirana. Jangan pernah sendiri. Aldo bergegas pergi, meninggalkan Kirana dalam keheningan yang mencekam. Rahasia yang baru saja terungkap itu terasa seperti beban berat di pundaknya. Ibunya dikorbankan, dan kini giliran dirinya. Ini bukan sekadar perjodohan bisnis. Ini adalah jaringan rumit yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Saat Kirana akan bangkit, sebuah suara familiar mengagetkannya. Nona Kirana? Kirana menoleh,
dan terkesiap. Berdiri tidak jauh darinya adalah Devan Aditya. Wajahnya datar, namun matanya yang tajam menatap Kirana dan sudut tempat Aldo duduk sebelumnya, seolah ia telah menyaksikan sesuatu. Bagaimana bisa Devan ada di sini? Apakah ia mengikuti Kirana? Apa yang Anda lakukan di sini? Tanya Kirana, berusaha menutupi kegugupannya. Devan melangkah mendekat, matanya tidak lepas dari Kirana. Seharusnya saya yang bertanya, Nona Kirana. Bukankah saya sudah bilang untuk tidak membuat masalah? Dan sekarang, saya menemukan Anda berbicara dengan Aldo. Nada suaranya tidak menunjukkan kemarahan, namun ada sesuatu yang lebih dingin, lebih mengintimidasi. Seolah Devan tahu segalanya, atau setidaknya, mencurigai sesuatu. Kirana merasakan darahnya berdesir. Terkejut, marah, dan sedikit takut. Bagaimana Devan bisa tahu ia ada di sana? Apakah ia memang sengaja mengikutinya? Bukan urusan Anda, balas Kirana, berusaha terlihat tenang meskipun jantungnya berpacu kencang. Saya punya hak untuk bertemu siapapun yang saya mau. Devan melangkah lebih dekat, tatapan matanya semakin tajam. Sebagai calon istri saya, dan sekarang tinggal di apartemen saya, setiap pergerakan Anda adalah urusan saya, Nona Kirana. Terutama jika itu melibatkan percakapan rahasia dengan sepupu Anda yang problematis. Ada penekanan aneh pada kata problematis yang membuat Kirana curiga. Apakah Devan tahu sesuatu tentang Aldo? Aldo bukan problematis. Kirana membela. Dia hanya mencoba membantuku. Membantu Anda untuk apa? Devan menyipitkan matanya. Melawan keluarga Anda sendiri? Atau mungkin, melawan saya? Kirana terdiam. Devan begitu cerdas, begitu tajam. Ia seperti bisa membaca pikirannya. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Ia mencoba mengelak. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga ini, sekarang berhubungan dengan saya, Devan menegaskan. Dan percayalah, saya tidak suka ketidakjelasan, apalagi pengkhianatan. Pengkhianatan? Kirana mendengus. Anda terlalu sering menggunakan kata itu, Tuan Devan. Saya tidak mengkhianati siapapun. Saya hanya mencari kebenaran tentang keluarga saya sendiri. Devan terdiam sesaat, seolah kata-kata Kirana menyentuh sesuatu dalam dirinya. Namun, raut wajahnya kembali mengeras. Kebenaran kadang lebih menyakitkan daripada kebohongan, Nona Kirana. Dan terkadang, lebih baik tidak menggali terlalu dalam. Itu karena Anda takut dengan kebenaran itu, kan? Tantang Kirana. Anda juga terikat pada rahasia keluarga Anda, bukan? Mata Devan berkilat marah, sebuah emosi yang jarang ia tunjukkan. Jangan menguji kesabaran saya, Kirana. Ikuti saja aturan yang sudah kita sepakati. Jangan membuat masalah. Atau Anda akan menyesalinya. Ancaman itu terasa nyata. Kirana tahu ia tidak bisa melawan Devan saat ini. Pria itu terlalu kuat, terlalu berkuasa. Baiklah, ucap Kirana, menundukkan kepalanya sedikit. Saya mengerti. Devan menghela napas, seolah sedikit lega. Sekarang, kembali ke apartemen. Saya akan mengantar Anda. Perjalanan pulang di mobil Devan terasa dingin dan mencekam. Tidak ada percakapan. Kirana hanya bisa merasakan tatapan Devan yang sesekali meliriknya dari spion. Ia tahu Devan tidak akan melepaskannya begitu saja. Pria itu kini pasti lebih waspada. Setibanya di apartemen, Devan langsung masuk ke ruang kerjanya tanpa sepatah kata pun. Kirana pergi ke kamarnya, merasa lelah. Ia tidak menyangka Devan akan memergokinya. Ini pasti akan mempersulit langkahnya ke depan. Malam harinya, saat Kirana mencoba tidur, ia tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Aldo dan tatapan Devan. Jika memang ada rahasia besar yang melibatkan kedua keluarga, dan Devan juga terikat padanya, maka ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit. Beberapa hari berikutnya, Kirana merasakan pengawasan Devan. Ia memang memberinya kebebasan, namun ada batasan tak terlihat. Sopir dan pengawal yang mengantarnya kemana-mana terasa seperti mata-mata. Setiap kali ia mencoba mencari informasi lewat internet, atau mencoba menghubungi Aldo, ia merasa diawasi. Suatu sore, saat Kirana sedang mencari buku di perpustakaan apartemen, ia mendengar suara Devan berbicara di telepon dari ruang kerjanya yang pintunya sedikit terbuka. Ya, Papa Arya. Jangan khawatir. Semuanya terkendali. Gadis itu, dia mungkin sedikit pemberontak, tapi dia tidak akan bisa berbuat banyak. Kirana terkesiap. Gadis itu? Pasti ia yang dimaksud. Devan tampaknya sedang melaporkan tentang dirinya kepada ayah kandungnya, Arya Aditya.
Perjanjian itu akan tetap berjalan sesuai rencana. Tidak akan ada yang bisa merusak itu, lanjut Devan. Tentu. Saya akan pastikan dia patuh. Kirana mengepalkan tangannya. Devan memang benar-benar menganggapnya sebagai pion, sebagai alat untuk menjaga perjanjian kotor itu. Hatinya semakin dipenuhi tekad untuk mengungkap semuanya. Ia tidak akan diam saja. Ia tidak akan membiarkan nasibnya berakhir seperti ibunya. Ia harus lebih cerdik. Jika Devan mengawasinya, ia harus berhati-hati dalam setiap langkah. Ia tidak bisa lagi terlalu bergantung pada Aldo, karena itu bisa membahayakan mereka berdua. Kirana tahu, ia harus mencari cara sendiri untuk membongkar rahasia di balik keluarga yang megah ini. Permainan kucing-kucingan ini baru saja dimulai. Setelah insiden di kafe, suasana di apartemen Devan semakin dingin, meskipun AC selalu menyala. Kirana merasakan tatapan Devan mengikutinya kemanapun ia pergi, seolah ada mata tak terlihat yang terus mengawasinya. Devan tidak lagi menyapa, bahkan saat sarapan pun, mereka hanya bertukar pandang sekilas. Keberadaannya terasa seperti bayangan, namun pengaruhnya begitu kuat. Kirana tahu ia harus cerdik. Ia tidak bisa terang-terangan mencari tahu tentang rahasia keluarga Wiryadi dan Aditya. Jika ia ingin mendapatkan informasi, ia harus menggunakan cara lain. Ia mulai mengamati Devan. Gerak-geriknya, kebiasaannya, bahkan jadwal tidurnya. Ia perlu menemukan celah. Suatu malam, Kirana pura-pura berjalan-jalan di sekitar apartemen saat Devan sedang sibuk di ruang kerjanya. Ia melewati pintu ruang kerja yang sedikit terbuka, dan mendengar Devan berbicara di telepon. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Suara Devan terdengar tegang. Ini terlalu berisiko. Perjanjian kita sudah jelas. Kirana menajamkan telinganya. Perjanjian? Apakah ini yang Devan maksud saat ia bilang, lebih dari sekadar bisnis? Dia tidak akan tahu apapun, lanjut Devan, suaranya kini lebih pelan dan penuh tekanan. Sudah kubilang, aku akan memastikan ini tetap terkunci rapat. Kau hanya perlu melakukan bagianmu. Siapa? Dia? Yang Devan maksud? Apakah itu Kirana? Atau ada orang lain yang tidak boleh tahu? Kirana merasa frustrasi. Ia hanya mendapatkan potongan-potongan informasi yang membingungkan. Keesokan harinya, Devan mendapat tamu. Seorang pria parubaya dengan pakaian rapi, wajahnya familiar, tapi Kirana tidak bisa mengingat di mana ia pernah melihatnya. Mereka berbicara di ruang kerja Devan. Kirana mencoba menguping, tapi pintu tertutup rapat. Setelah pria itu pergi, Devan tampak lebih tegang dari biasanya. Malam harinya, Devan kembali larut. Kirana mendengar suara pintu utama terbuka dan tertutup. Ia mengintip dari kamarnya. Devan tampak sangat lelah, rambutnya sedikit acak-acakan. Ia berjalan menuju kamarnya sendiri, namun berhenti di depan pintu kamar Kirana. Jantung Kirana berdegup kencang. Apakah Devan tahu ia sedang menguping? Devan hanya berdiri di sana sesaat, menatap pintu kamar Kirana yang tertutup, seolah sedang berpikir keras. Kemudian, ia menghela napas panjang dan melanjutkan langkahnya ke kamarnya sendiri. Kirana merasakan sedikit kelegaan bercampur kebingungan. Ada apa dengan Devan? Beberapa hari kemudian, Prabu menelepon Kirana. Suaranya terdengar sangat lemah. Kirana, cucuku. Kakek punya permintaan. Bisakah kau datang ke rumah besok pagi? Kirana khawatir. Ada apa, Kek? Apakah kakek baik-baik saja? Kakek tidak begitu baik, suara Prabu lirih. Ada yang ingin kakek katakan padamu. Penting. Kirana merasakan firasat buruk. Baik, Kek. Kirana akan datang. Pagi itu, Devan tidak ada di apartemen. Ia sudah pergi bekerja. Kirana meminta sopir untuk mengantarnya ke rumah Prabu. Setibanya di sana, suasana terasa aneh. Lebih sepi dari biasanya. Pak Mardi menyambutnya dengan wajah murung. Nona Kirana, sapa Pak Mardi, suaranya serak. Tuan besar sudah menunggu di kamarnya. Kirana bergegas menuju kamar Prabu. Saat ia masuk, ia melihat Prabu terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat. Ratna dan Aldo tidak ada. Kakek. Kirana berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan Prabu yang dingin. Prabu tersenyum lemah. Kau datang, nak. Kakek senang. Kakek kenapa? Kakek tidak punya banyak waktu lagi, Kirana, bisik Prabu, suaranya hampir tidak terdengar. Ada satu rahasia yang harus kau tahu, sebelum kakek pergi. Jantung Kirana berdegup kencang. Apakah ini tentang perjanjian yang lebih besar itu? Perjanjian-perjanjian itu, nak, bukan hanya tentang saham,
Prabu mulai menjelaskan dengan napas tersengal-sengal. Itu juga tentang sebuah penemuan. Sebuah formula rahasia. Formula untuk obat langka. Ayah Devan, Arya Aditya, sangat menginginkan itu. Dan dia tahu, ayahmu yang menemukannya. Kirana terkejut. Ayahnya? Penemuan formula obat? Ini adalah informasi baru yang mengejutkan. Ayahmu ingin formula itu digunakan untuk membantu orang banyak, tanpa perlu membayar mahal. Tapi Arya ingin memonopolinya. Prabu menjelaskan, suaranya semakin melemah. Ibumu menolak memberikan formula itu, dan karena itu, dia diusir. Itu adalah ancaman mereka agar ibumu menyerahkan formula itu. Tapi ibumu tidak pernah menyerahkannya. Lalu apa hubungannya denganku, Kek? Perjanjian perjodohanmu, itu bukan hanya untuk menutup mulut keluarga kita. Prabu menatap Kirana dengan mata berkaca-kaca. Tapi untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa membongkar rahasia formula itu. Arya mengira, kau tahu di mana formula itu disimpan. Karena itu, kau harus dijaga ketat, tapi juga dikendalikan. Kirana tak bisa berkata-kata. Ia hanya dijadikan umpan, jaminan, dan Devan. Prabu menghela napas terakhirnya, dia tahu semuanya. Dia terjebak dalam jaring Arya. Kakek percaya padamu, nak, temukan kebenaran. Napas Prabu berhenti. Tangannya melemah dalam genggaman Kirana. Prabu Wiryadi, satu-satunya orang di rumah itu yang memberikan kasih sayang tulus padanya, kini telah tiada. Kirana menggenggam tangan kakeknya erat-erat, air mata membanjiri pipinya. Tak lama kemudian, Ratna dan Aldo memasuki kamar. Mereka terkesiap melihat Prabu. Ratna langsung histeris, disusul Aldo yang tampak terkejut. Namun, di balik air mata Ratna, Kirana bisa melihat sedikit seringai kepuasan. Kakek sudah pergi. Bisik Kirana, hatinya hancur. Ia menatap kosong ke arah jasad Prabu, lalu pandangannya beralih ke wajah Ratna dan Aldo. Kini, ia tahu seluruh kebenaran. Ini bukan lagi tentang cinta atau harta. Ini tentang rahasia gelap, formula obat yang berharga, dan sebuah perjanjian yang menggantung di antara kematian dan kebohongan. Dan Devan tahu semuanya, bahkan mungkin juga terjebak di dalamnya. Kematian Prabu Wiryadi mengguncang rumah besar itu, namun bukan dengan duka yang tulus dari semua penghuninya. Kirana merasakan kepedihan yang dalam, kehilangan satu-satunya jembatan penghubung yang tulus di keluarga ini. Sementara itu, Ratna, dengan air mata buaya, segera mengambil alih kendali, sibuk dengan urusan warisan dan pengumuman kematian Prabu ke media. Aldo tampak tegang, sesekali mencuri pandang ke arah Kirana, mengisyaratkan bahwa rahasia yang terungkap barusan adalah permulaan dari badai yang sesungguhnya. Devan Aditya tiba di rumah duka beberapa jam kemudian, ditemani orang tuanya, Tuan dan Nyonya Arya Aditya. Devan mengenakan jas hitam, ekspresinya sulit dibaca, namun ada ketegangan yang jelas di rahangnya. Ia mendekati jasad Prabu, membungkuk sebentar, lalu beralih ke Kirana. Saya turut berduka cita, Nona Kirana, ucap Devan, suaranya pelan, sedikit lebih hangat dari biasanya, namun tetap formal. Tatapannya menembus Kirana, seolah mencoba mencari tahu apakah gadis itu sudah tahu. Kirana menatapnya tajam. Ia ingin sekali berteriak, ingin bertanya tentang formula, tentang kebohongan yang Devan sembunyikan. Namun ia menahannya. Ini bukan tempat dan waktu yang tepat. Ia hanya mengangguk kaku. Terima kasih, Tuan Devan, balas Kirana, suaranya parau menahan emosi. Tuan Arya Aditya, ayah Devan, menghampiri Kirana. Pria parubaya itu memiliki sorot mata yang sama tajamnya dengan Devan, namun ada sesuatu yang lebih licik di baliknya. Sungguh sebuah kehilangan besar. Prabu adalah rekan yang berharga. Semoga Anda tabah, Nona Kirana. Kirana hanya mengangguk, tanpa membalas sapaan basa-basi itu. Ia tahu, pria inilah dalang di balik semua penderitaan ibunya, dan kini, penderitaannya sendiri. Beberapa hari setelah pemakaman Prabu, yang diadakan dengan upacara mewah penuh kemunafikan, Ratna memanggil Kirana ke ruang kerja Prabu yang kini tampak kosong. Aldo dan seorang pengacara keluarga sudah duduk di sana. Kirana, berdasarkan wasiat terakhir Papa Prabu, Ratna memulai, suaranya penuh kemenangan, seluruh aset dan perusahaan Wiryadi akan dikelola sementara oleh Aldo dan aku, sampai kau secara resmi menikah dengan Devan Aditya. Kirana terkesiap. Apa? Jangan kaget, Ratna menyeringai. Papa Prabu memang picik. Dia tidak percaya pada siapapun kecuali dirinya sendiri dan pada janjinya. Jadi,
Seluruh warisan itu akan kau dapatkan hanya setelah kau menjadi istri sah Devan. Jika tidak, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Ini adalah jebakan yang lebih dalam dari yang ia duga. Bukan hanya perjodohan, tapi juga pemaksaan secara finansial. Ini tidak adil. Kirana membantah. Adil atau tidak adil, itu adalah wasiatnya, sela pengacara dengan suara datar. Dan ini adalah kunci yang mengatur kapan dan bagaimana Anda bisa mengakses aset tersebut. Ia menyerahkan sebuah amplop tersegel kepada Kirana. Ini adalah jadwal pernikahan Anda dengan Tuan Devan Aditya. Telah dipercepat. Kirana membuka amplop itu. Tangannya gemetar membaca tanggal yang tertera, 2 minggu lagi. 2 minggu. Begitu cepat? Ini benar-benar seperti mengejar sesuatu. 2 minggu? Kirana menatap Ratna tak percaya. Ini terlalu cepat. Semakin cepat kau menikah, semakin cepat kau mendapatkan warisan itu, dan semakin cepat kami bisa mengelola aset ini sepenuhnya. Ratna mengangkat bahu. Kami tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Aldo, yang sedari tadi diam, menatap Kirana dengan pandangan prihatin. Ada rasa bersalah yang terpancar dari matanya. Kirana meninggalkan ruangan itu dengan perasaan hancur. Ia terpojok. Kini, tanpa Prabu, ia benar-benar sendirian di tengah keluarga yang serigala berbulu domba. Ia harus menikah dengan Devan dalam 2 minggu, atau ia akan kehilangan segalanya, termasuk kesempatan untuk mencari tahu tentang formula obat dan rahasia ayahnya. Sesampainya kembali di apartemen Devan, Kirana langsung menuju kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, memegang erat amplop berisi jadwal pernikahan. Devan, yang kebetulan baru pulang, melihat Kirana dari pintu kamarnya yang terbuka. Ia melihat ekspresi Kirana yang terluka dan amplop di tangannya. Devan menghela napas. Ia tahu apa isi amplop itu. Ia sudah menduganya. Ia melangkah mendekat, berdiri di ambang pintu kamar Kirana. Sudah tahu jadwalnya? Tanya Devan, suaranya tenang namun ada nada yang lebih dalam. Kirana mengangkat kepalanya, menatap Devan dengan mata berkaca-kaca. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang formula itu? Devan? Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa saya hanya jaminan? Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang janji kotor ini? Devan terdiam. Ia tidak menyangka Kirana sudah tahu sejauh itu. Siapa yang memberitahu Anda? Tanyanya, suaranya kembali dingin. Itu tidak penting. Kirana bangkit, mendekat ke arah Devan. Anda tahu semuanya. Anda tahu kenapa ibu diusir. Anda tahu mengapa saya harus menikah dengan Anda. Dan Anda memilih untuk diam. Anda sama saja dengan mereka, Devan. Anda hanya memikirkan keuntungan. Devan menatapnya lurus. Ada kerumitan di matanya. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Kirana. Sama seperti Anda. Kita berdua adalah pion dalam permainan ini. Saya tidak bisa mengubahnya. Tidak bisa mengubahnya? Kirana mendengus. Atau Anda tidak mau mengubahnya karena itu menguntungkan Anda? Anda pewaris utama keluarga Aditya. Anda punya kekuatan untuk menghentikan semua ini. Anda tidak tahu apa-apa tentang keluarga saya, Kirana. Devan membalas, suaranya meninggi sedikit. Anda tidak tahu betapa kuatnya ikatan perjanjian ini. Saya juga terperangkap. Terperangkap? Kirana tertawa sinis. Saya yang terperangkap. Terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta, terperangkap dalam keluarga yang penuh kebohongan, dan terperangkap dalam rahasia yang membunuh ibu saya. Devan menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa sakit di matanya, sebuah emosi yang sangat jarang ia perlihatkan. Saya tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Anda, Kirana. Itu janji saya. Janji Anda tidak ada artinya bagi saya. Kirana menunjuk amplop di tangannya. 2 minggu. Hanya 2 minggu, Devan. Apakah ini yang Anda sebut perlindungan? Memaksa saya masuk ke dalam sangkar yang lebih besar? Devan mengalihkan pandangannya, melihat keluar jendela apartemen. Hujan mulai turun lagi, membasahi kaca. Saya akan pastikan Anda aman. Itu yang bisa saya lakukan. Kirana tidak percaya. Aman? Dengan menikahinya, ia akan aman? Atau justru semakin terjebak? Perjanjian tentang formula, warisan yang digantung, dan jadwal pernikahan yang dipercepat, semuanya terasa seperti jerat yang semakin mengikatnya. Kirana tahu, ia tidak bisa hanya diam. Ia harus melawan. Ia harus menemukan formula rahasia itu dan mengungkap kebenaran sepenuhnya, sebelum ia terikat selamanya pada pria dingin bernama Devan Aditya.